Halo teman-teman, ketemu kembali di kelas Native Mobile Programming ya kali ini pada pertemuan ke-10. Ya, kesempatan ini kita akan mempelajari tentang external database ya. Jadi kalau biasanya kita membuat aplikasi Android, datanya langsung kita tuliskan di main activity atau entah di mana itu ya. Pada kenyataannya sebetulnya data itu bisa berasal dari luar aplikasi kita ya, dari database eksternal. Nah, gimana kalau kita punya data yang berasal dari database eksternal, kemudian mau kita tampilkan di aplikasi Android? Nah, itu fokus dari pelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Jadi langsung aja saya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sebuah konsep namanya REST API ya. Ini apa? Sebentar lagi kita lihat ya. Lalu ada web service atau API ya. Eh, Mungkin sekarang bahasanya API ya, tapi sebetulnya itu bahasa Inggris API ya. Ya, ini dipakai buat apa? Nanti kita lihat lagi. Ya, kalau sudah membuat web service, bagian ketiga kita akan mengkonsum, ya, akan menggunakan web service tersebut, ya, untuk menampilkannya dengan bantuan recycler view. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan gunakan aplikasi yang sudah kita buat di pertemuan yang lalu, week 9. Ya. Kalau teman-teman ingat, pekan lalu itu kita sudah bikin playlist underscore card underscore layout. Nah, ini akan digunakan untuk pertemuan kita kali ini. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah menyelesaikan dulu untuk aplikasi week 9-nya. Ya. Yang belum selesai atau misalkan teman-teman menyaksikan video ini kebetulan langsung dari mungkin dari recommendation atau searching ya dan tidak tahu week 9 ini apa sih ya nanti saya kasih linknya di bawah. Coba dibuat dulu ya week 9 itu tentang material design ya. Jadi pekan lalu kita sudah berhasil membuat aplikasi seperti ini ya. Nanti si playlist yang sudah dibuat ini akan kita tampilkan di fragmen playlist ini. Ya, dan saya sudah siapkan juga datanya nanti ya. Nanti sambil jalan aja ya di video yang sesuai nanti saya akan kasihkan materinya. Ya, saya akan bagi menjadi mungkin 3 video aja ya. Setelah ini langsung aja ke REST API konsep. Kemudian video berikutnya ada web service API, ada konsep web service dan recycler view. Oh, berarti ada 4 ya. Ya, nggak berlama-lama lagi deh, kita langsung lihat ke REST API konsep dulu. Ya, apa sih sebetulnya REST API itu? Ya, mungkin ada yang membayangkan seperti ini nih, ya. Loh, kok ada orang tidur-tiduran di depannya api ya? Kenapa ini? Ya, mungkin ada yang mikir gini. Loh, Pak, itu tadi kan rest. Ya, rest kan istirahat, betul kan ya? Nggak salah bahasa Inggrisnya beristirahat itu ya rest ya tiduran. Di depannya api. Nah, apakah betul sih rest api itu seperti ini? Ya, tentu saja ya bukan seperti ini ya. Kita bacanya bahkan rest api ya salah sih ya. Ini bahasa Inggris API bukan api bahasa Indonesia kita. Ya, jadi REST API ini diperlukan karena kita akan menggunakan external database setelah ini ya. External data artinya di sini data kita berasal dari luar aplikasi ya. Paling gampang yaitu tadi dari database. Sementara itu kalau internal artinya datanya itu akan disimpan dan diakses dari dalam aplikasinya sendiri. Nah, kita hanya membahas yang external database ya untuk saat ini. Jadi aplikasi itu sebaiknya tidak query langsung ke database eksternal. Ya, kenapa? Karena ada masalah keamanan di situ. Ini berbahaya banget. Ya, kalau sampai aplikasi kita dibobol sama seorang peretas ya, seorang hacker, maka dia akan dapat akses langsung ke database kita. Ya, akibatnya database-nya juga compromised, bisa di otak-atik sama hackernya. Nah, oleh karena itu,
antara aplikasi dan database eksternal itu butuh perantara atau middleman di sini. Ya, perantaranya tugasnya ngapain? Ya, nanti dia bisa nerima permintaan dari aplikasi, saya minta data ini dong, tolong ambilkan di database eksternal. Ya, oke, middleman-nya akan ngambilkan ke database, lalu sama dia diolah dulu mungkin sebentar, ya. Misalkan ada query select sesuatu where, ya, maka diolah dulu, lalu dikembalikan lagi ke aplikasinya. Ya, jadi paling tidak kalau aplikasi kita dihack, ya dia tidak punya akses secara langsung ke database eksternal ini. Ya, masih harus melalui si middleman-nya dulu. Nah, maka kita kenal konsep namanya API, ya. Jadi sekali lagi ini bukan API, tapi API bahasa Inggris. Dia adalah akronim dari Application Programming Interface. Ya, jadi API ini adalah software perantara, ya, yang mengizinkan dua buah aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Ya, dalam hal kita nanti API ini akan digunakan sebagai perantara antara klien dan server. Jadi klien ini tidak pernah melakukan akses secara langsung mengakses database-nya, ya, tidak diakses secara langsung. Lokasi database-nya klien juga tidak tahu. Ya. Yang melakukan itu nanti namanya API. Ya. Nah, sebuah protokol API itu mendefinisikan berbagai macam aturan untuk yang kita sebut API call. Ya, jadi dia memberikan aturan untuk tipe data yang diperbolehkan itu apa saja, lalu perintah-perintahnya apa saja. Ya, contoh API yang populer sekarang ini ada yang namanya SOAP, ya, ini bukan sabun, ya, jangan diterjemahkan mentah-mentah ini sabun, bukan. Ya, SOAP ini apa? Nah, untuk SOAP itu ada di mata kuliahnya Distributed Programming, ya, jadi kita nggak bahas di Native Mobile Programming ini. Nah, yang kita tertarik adalah API yang kedua ini, namanya REST. Ya. Apakah API ini berarti mengizinkan kita untuk beristirahat? Ya, tentunya bukan. Ya, REST itu kepanjangannya adalah Representational State Transfer, ya, REST, REST. Jadi REST ini adalah pendekatan, ya, pendekatan yang sudah direkayasa sedemikian rupa. Dia akan menyediakan sebuah standar antara berbagai sistem komputer di web, sehingga mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ada sistem yang dibilang REST compliant, biasanya kita sebut namanya RESTful system, ya. RESTful bukan berarti sistemnya ini suka beristirahat, enggak, ya. Tapi RESTful system ini artinya adalah sistem yang mengikuti standar REST. Dan karakteristiknya adalah mereka biasanya stateless, kemudian client server, dan menggunakan protokol komunikasi yang sifatnya cacheable, ya. Jadi ada cache-nya. Contohnya di sini protokol yang digunakan adalah HTTP biasa. Ya, jadi ini contohnya sebuah REST web service, ada client, ada server, ya, mereka dihubungkan dengan REST API, ya, yang biasanya nanti kita berkomunikasinya dengan JSON, JavaScript Object Notation, ya. Kalau ada yang belum tahu JSON ini apa, tidak usah khawatir, nanti di belakang akan dijelaskan konsepnya, ya. Jadi klien komunikasi dengan server melalui REST API, ya, server berkomunikasi dengan klien juga menggunakan REST API. Nah, untuk keadaan tadi, ya, untuk RESTful system tadi dibilangnya dia adalah sebuah protokol atau karakteristiknya adalah stateless dan hubungannya client-server. Nah, mengapa pada RESTful system itu dibilang stateless, ya, dan konsepnya client dan server di sini ada pemisahannya. Ya, jadi implementasi dari klien dan implementasi dari server itu bisa kita lakukan secara terpisah. Jadi kita bisa ngembangin klien sendiri, misalkan oleh tim A, lalu si server diimplementasikan oleh tim B. Ya, dan A dan B ini bisa tidak perlu berkomunikasi satu sama lain.
Ya, server itu tidak harus mengetahui tentang keadaan di klien. Klien itu juga tidak harus mengetahui segala macam keadaannya si server. Ya, tapi mereka berdua itu tetap bisa memahami semua pesan yang diterima oleh diri mereka masing-masing, walaupun tanpa melihat pesan sebelumnya yang pernah dikirimkan. Ya, makanya ini namanya stateless. Ya, jadi RESTful system di sini tidak tergantung pada implementasi dari interface. Ya, kita lihat nanti implementasinya seperti apa. Nah, untuk membuat sebuah request, ya, sistem REST ini membutuhkan atau meminta bahwa klien itu membuat request ke server untuk menerima atau mengubah data di server. Ya, sebuah request itu biasanya isinya adalah 3 bagian ini. Ya, yang pertama ada sebuah kata kerja HTTP, ya, mendefinisikan operasi apa yang akan dilakukan. Ya, misalkan post, get, dan beberapa kata kerja HTTP yang lain ya. Kita nanti cuman fokus salah satu atau dua-duanya. Lalu isi request berikutnya adalah path menuju ke resource yang dibutuhkan, biasanya bentuknya URL, dan ada bagian optional yang mungkin berisi data. Nah, ada istilah namanya JSON RPC di sini ya. RPC itu adalah Remote Procedural Call protokol ya. Nah, kita akan pakai JSON di sini karena JSON ini enteng, ukuran filenya kecil, ya, kemudian mudah dipahami ya. Struktur JSON ini bahkan bisa dipahami oleh manusia, to the point juga. Kita lihat nanti bentuk JSON itu seperti apa. Dan JSON ini sudah jadi standar di mana-mana. Ya, jadi dia universal banget. Banyak aplikasi yang bisa membaca JSON sehingga tukar-menukar antar aplikasi yang berbeda bahasa pun sekalipun, ya berbeda platform, itu dimungkinkan. Ya, jadi misalkan aplikasi C# saya bisa berkomunikasi dengan web dengan perantaraan JSON. Ya, sebagai contoh, kalau teman-teman mungkin ada yang pernah membuat game di Unity, ya, Unity bisa berkomunikasi dengan web server. Ya, web servernya kalau mengembalikan JSON itu juga bisa diolah sama Unity sendiri. Nah, ini adalah sebuah contoh JSON RPC API. Ya, silakan buka website ini https://jsonplaceholder.typicode.com. Ya, saya akan coba klik di linknya sini. Ya, kemudian kita bisa mencoba beberapa contoh di sini ya. Misalkan post sini. Nah, bisa terlihat bahwa alamat website ini jsonplaceholder.typicode.com/post itu ternyata isinya mengembalikan sebuah JSON. Ya, inilah bentuk JSON. Oke, kita lihat struktur JSON terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman menemukan simbol bracket, ya kurung siku, itu menandakan bahwa dia adalah sebuah array. Ya, sama kayak di bahasa pemrograman ya, kurung siku itu menandakan array. Di JSON sama. Kemudian satu kurung kurawal itu menandakan sebuah JSON object. Ya, jadi misalkan saya akan ambil satu buah objek yang cukup sederhana, yang kurung kurawalnya kecil ya. Misalkan geo di sini, kurung kurawal, lat bla bla bla, lng bla 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 ya. Nah, satu pasangan ini longitude ya, latitude sama longitude karena dia berhubungan dengan geolocation ya, maka pasangan latitude dan longitude ini adalah satu buah JSON object. Nah, untuk sebuah JSON object itu bisa memiliki berbagai nilai ya, dan dia selalu berpasangan seperti ini, key titik 2 value. Ya. Key yang sebelah kiri itu biasanya bentuknya string dan kita update dengan sebuah tanda kutip ganda. Ya, misalkan lat long, lalu ada geo, zip code, city, street, shoot,
address, dan seterusnya, ya. Pokoknya sebelah kirinya titik 2 itu adalah key. Dan biasanya diatur sebagai string semua. Nah, untuk value itu biasanya diletakkan di sebelah kanan, ya. Boleh diapit tanda petik, maka dia akan dianggap sebagai string, atau kalau tidak diapit dengan tanda petik ganda, maka dia adalah number, ya. Jadi misalkan di sini ID titik 21. Nah, nilai satunya ini adalah angka. Ya, sama seperti di sini ya. Kita lihat contohnya yang di sini, saya besarkan dulu. Maka ini adalah satu buah JSON array yang punya berbagai macam JSON object, ya, ditandai dengan satu kurung kawal. Kemudian satu JSON object ini punya properti user ID, nilainya 1. Ya, kemudian ID 1. Ya, title bahasa apa ya ini ya? Ini lorem ipsum sepertinya sih, ya. Dan body juga ada isinya. Ya, dan seterusnya. Jadi kurang lebih itu aturan penulisan di JSON. Nah, kalau kesulitan memahami sebuah JSON string, ada bantuan namanya JSON Viewer. Ya, kita akan buka website ini. Ya, sayangnya ini belum saya link. Ya, jsonviewer.stack.hu. Saya bukakan. jsonviewer.stack.hu. Ya, lalu misalkan dari JSON placeholder post ini saya copy, lalu saya paste di sini. Ya, ini teks JSON-nya. Kalau saya pindah ke viewer, maka dia akan membangun sebuah struktur seperti ini. Ya, maka dia mengartikan, oke, kamu punya satu buah JSON array yang terdiri dari 100 elemen ya, 100 objek ya, 100 JSON objek. Nah, tiap objek ini bisa kita buka lagi. Ya, jadi ada user ID, ada title, ada body, dan seterusnya. Ya, jadi kalau masih bingung dengan memahami JSON secara polos seperti ini, bisa menggunakan namanya JSON Viewer untuk lebih mudah memahami ya. Oke, ini contohnya tadi ya. Jadi kita punya satu buah JSON array, lalu masing-masing itu adalah sebuah JSON object yang punya key dan value sendiri-sendiri. Oke, nah itu tadi konsep dari REST API ya. Jadi kita sudah mempelajari kenapa kita membutuhkan REST API supaya bisa berkomunikasi dengan klien dan server ya, terlepas dari state masing-masing. Ya, lalu kita juga sudah mempelajari JSON. Nah, setelah ini kita akan coba membuat web service sendiri ya, atau API sendiri. Ya, untuk caranya gimana? Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap simak video yang satu ini.